Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd wa ba'da tahiyyah rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak sikap yang lebih baik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat lambat hitungan detik, bahkan bisa sangat sekejap, kita semua pasti akan merasakan goncangan syakaratul maut. Kita semua pasti akan berpulang kembali ke kampung halaman kita, darul akhirah, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Kecuali langkah takwa, langkah iman, langkah Islam senantiasa menyertai kita hingga detik kematian menjemput kita. Kita yang telah divonis mati ini oleh Allah tentu terus bermohon kepada-Nya. Kelak saat kepulangan kita Allah perkenankan dalam keadaan terbaik membawa iman. Wafat kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga juga terus tercurah limpah untuk Rasulul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'un tabi'in, dan insyaallah akhirnya salawat ta'zim, salam mahabbah Allah perkenankan pula sampai kepada kita. Kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya'us sunnah sejatinya yang menjadi asbab nanti Allah pilih kita semua untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan, perjumpaan juga pertemuannya yang sangat kita nantikan, syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan zuhur hari ini Allah perkenankan kita semua bisa menikmati hidayah Allah. Salat di awal waktu dengan berjamaah di rumah Allah, dirangkai dengan zikir dan doa, dilanjutkan dengan mengaji dan mengkaji ayat Allah Azza wa Jalla. Semoga ini menjadi amal-amal yang mencatatkan, sebab itu Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah berkahi sisa usia kita, Allah sehat afiat lahir juga batin kita, Allah bahagia kita semua di sini di dunia, sempurna Allah bahagia kita nanti kelak di sana dalam surga di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menghantarkan taklim kita, kajian kita di hari ini, kembali kita baca surah Fatihah, kita mohon kepada Allah, terutama terkhusus mengait dengan kajian kita hari ini. Allah kirimkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan yang sempurna untuk para saudara kita, para mujahidin, para mujahidat, warga Gaza, pejuang-pejuang pembebas Al-Aqsa Palestina, Allah jadikan syahid di sisi Allah Azza wa Jalla, dan akhirnya Allah menangkan perjuangan saudara-saudara kita di tanah Palestina, dan Allah hadirkan kebaikan dan izzah Islam kaum muslimin untuk Al-Aqsa untuk kita semua. Pada hari ini Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'li wa ma'mur wa sholat isya zahiran wa batina tafi'atan li kulli syar janibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li awladina wa liman haqqan alaina wa liman assara alaina wa li ahbabina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khasatan
لإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان في بلاد الإسلام في بلاد إندونيسيا خاصة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ikhwatal iman, saudara-saudariku yang dicintai Allah Azza wa Jalla, seharusnya saya bisa sempat untuk mengirimkan file terutama ayat Quran yang akan jadi kajian kita hari ini. Memohon maaf, kepulangan kami umrah semalam pukul 10 dan lanjut subuhnya ada kajian, jadi tidak sempat untuk menuliskannya dalam sebuah PowerPoint. Tapi silakan bagi yang memiliki mushaf melalui handphonenya masing-masing, kita akan menelaah dan mentadabburkan ayat Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 96. Karena adalah bagian dalam adabul majlis, ketika kita majlis ini mengungkap Al-Quran terutama ayat-ayatnya, maka diperkenankan silakan untuk mengambil kebaikan dan keberkahan dari Al-Quran yang kita baca, karena hakul yakin, iman kita mengatakan adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW untuk kita laksanakan bersama. Dan itu adalah bagian pesan Al-Quran. Kita Al-Quran mustami'u lahu wa ansitu anhu turhamun. Setiap huruf yang kita kaji, bukan hanya kita baca, setiap hurufnya yang kita kaji melahirkan 10 kebaikan untuk semua urusan dunia dan akhirat kita. Ayat 96 surah Al-Imran, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna ini harfu taukid. Ketika mana kalimat diawali dengan kata inna, ada sebuah penegasan, ada sebuah penguatan. Sungguh awwala baitin, ya, rumah pertama, ya, wudi'a linnas, ya, yang dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkata mubarakan, ya. Lalladzi menggunakan kata lam taukid, ya, benarlah adanya di Bakkah. Mubarakan, yang tanah Bakkah ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, karena ia wahudan menjadi sebuah petunjuk lil alamin, untuk semesta, untuk semua alam. Baik, ini menjadi inspirasi ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasul Muhammad SAW, karena kita tahu bagaimana tingkat persahabatan Nabi dengan para sahabatnya sangat dekat. Hal-hal yang detail kecil sekalipun atas masalah yang mengganggu rasa tahu mereka tentang apa saja, ya, mereka pasti bertanya kepada Rasul Muhammad SAW, ya. Maka tanya mereka, beliau ini kepada Rasul Muhammad SAW, ya Rasulullah, rumah pertama yang dibangunkan Allah untuk manusia itu apa? Belum sempat dijawab, dilanjut pertanyaan kedua, berikutnya apa? Dan berapa caranya? Nah, tentang pertanyaan Abu Dzar ini, Rasul menjawabnya dengan senyum. Beliau sampaikan bahwa rumah pertama yang dibangun adalah, beliau berarti seakan ingin menegaskan ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 96 adalah Baitullah di Makkah. Berikutnya adalah Baitul Muqaddasah di Palestina, dan jaraknya adalah 40 tahun. Ikhwan iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sudah kita coba melihat secara literlak, ya, kajian nahwu. Ketika Allah menyebutkan kalimat wudi'a, ya, ini adalah fi'lul madhi, ya, bentuk kata yang bermakna lampau tapi menggunakan redaksi majhul. Dalam bahasa kita, bahasa itu ada kalimat yang aktif, kalimat yang fasid. Membaca, dibaca. Membangun, dibangun. Ada pelaku tapi disembunyikan. Ketika pelaku atau dalam bahasa Arab yang namanya fa'il, itu dia disembunyikan atau majhul namanya, disembunyikan majhul, ya, tidak langsung secara teks dinampakkan, menunjukkan bahwa ada peran-peran yang cukup penting yang itu boleh jadi satu atau lebih.
Maka itu kemudian ada istilahnya terbuka untuk kemudian banyak orang membincangkan bahwa yang nanti apa yang membangun Baitullah itu siapa saja, karena tidak disebutkan. Beda dengan misalkan kalimat inna awwala baitin wada'allahu wa malaikatuhu dan jami'in, tapi menggunakan inna awwala baitin wudi'a. Inilah kemudian di tafsir Ibnu Katsir ditemukan bahwa pelaku yang membangun ini Allah, malaikat Jibril dan banyak malaikat lainnya. Yang nampak di sana adalah siapa? Adam alaihissalam. Karena saat itu manusia bawahnya Adam, ya, dengan hanya keturunannya seberapa saja. Maka kalau yang bertanya yang membangun Baitullah itu siapa? Adam, benar. Ya. Kalau ada yang bertanya yang membangunkan Ka'bah itu siapa saja? Allah, benar. Karena kalimatnya wudi'ah. Ya. Walhasil kita tutup bahwa bangunan pertama yang Allah bangunkan, ya, dengan caranya Allah Azza wa Jalla untuk manusia adalah Baitullah, ya. Yang menarik adalah ketika kalimat lalladzi bi Bakkah mubarakan. Bakkah, ya, dulu adalah sebuah nama untuk tempat yang memang tempat itu bagi para peziarah manapun, ya, ketika dia mampir atau pengunjung manapun mampir ke tempat itu, dia amat sangat mudah teringat dengan keadaan yang lalu-lalunya, sekaligus dia terbayangkan dengan keadaan-keadaan kedepannya. Akhirnya atas apa yang terjadi pada masa lalunya, harapan-harapan kedepannya memudahkan dia menitikkan air mata. Makanya bakia itu bahasa Arab, baka artinya apa? Tangisan, ya. Baki itu orang yang menangis. Baka tempat yang memudahkan orang mudah menitikkan air mata, ya. Dan ternyata tempat itu secara historis ada perasaan yang menggelayut seseorang ketika melewati tempat itu, mudah dia menangis. Apalagi dengan ingat sejarah-sejarah terlampaunya yang telah dia lakukan, ya. Karena redaksi ini Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Artinya Nabi kita Muhammad dari terakhir sudah melewati bangsa-bangsa dengan umat-umat Nabi terdahulunya. Berarti ada simpanan-simpanan sejarah sebelumnya. Sehingga kalimat Bakkah untuk kemudian namanya Makkah, sebagaimana Istanbul itu adalah Islam dari Bul, ya, dengan dialek-dialek yang di tempat tertentu itu memungkinkan berat untuk ucapan tertentu, maka mudah untuk menggantikannya. Sebagaimana Bakkah berat bagi penyebutan Bakkah, maka menyebutkan Makkah, ya. Maka benarlah kemudian kalimat Bakkah adalah Makkah yang mubarakan. Nah, ini yang kemudian bagi ahli bahasa, Bakkah yang mubarak, tempat yang diberkahi, dengan makna langsung bergandeng pada kata sebelumnya sebagai pensifatan dari kata itu, atau namanya na'at, ya, menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah lepas, dia akan terus melekat, ya. Ini dari segi bahasa saja sudah bisa mendukung sebuah fakta bahwa tempat itu sampai kapanpun akan melekat kebaikan dan keberkahan. Maka perlu seakan ingin menegaskan, lihat nanti dicek di rumah ayat-ayat berikutnya. Di tempat inilah yang kemudian siapapun yang masuk, waman dakhalahu aminan, pasti aman, tenang, adem, nyaman, nikmat, ya. Bahkan dikupas lagi pada ayat-ayat yang lainnya, tempat yang menghadirkan banyak keajaiban itu, ya. Bagaimana bisa ketika akhirnya rumah pertama ini habis dalam peristiwa banjir bandangnya Nabi Nuh alaihissalam, maka hanya menyisakan pondasinya saja yang nonjol di atas seberapa senti, ya. Ketika akhirnya Abul Anbiya, ya, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ada perintah dari Allah dari tinggalnya beliau di Palestina, ya. Sebelum nanti kita masuk kepada kohesi tentang surah Al-Isra-nya, kemudian beliau diminta untuk membangunkan, meninggikan lebih tinggi lagi, maka disitulah sederet keajaiban, keagungan, kebesaran Allah itu terbentangkan di dalamnya, ya.
Seperti kalimat misalkan Nabi Adam mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, inni askantu biwadin ghairi dhi zar'in. Beliau dengan bahasa meloknya kepada Allah. Nah, kenapa? Karena melok. Karena beliau sebenarnya nggak bisa, hati manusiawi berat meletakkan istri dan anaknya yang anaknya baru saja lahir. Inni askantu biwadin, di satu tempat ghairi dhi zar'in. Ya. Belum disebutkan Makkah, belum, masih kali biwadin ghairi dhi zar'in. Ya. Iba wadin, wadin itu lembah. Ya, sebutan nama lembah itu wadin. Biwadin ghairi dhi zar'in, yang lembah ini umumnya biasa ada tumbuhan. Ghairi dhi zar'in yang nggak bisa tumbuh, pepohonan di atasnya. Ya. Lihat perintah Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya di satu tempat yang enggak manusiawi. Ini orang pasti tidak katakan sebagai bapak yang enggak bertanggung jawab, suami yang enggak bertanggung jawab. Ditaruh di tempat tanpa berbekalan, di tempat yang sangat panas. Ya. Kan dramanya kan terlihat dalam beberapa riwayat kemudian kita baca. Ya. Wahai Ibrahim, ya Khalili, wa ya Azizi, kenapa kau tinggalkan kami? 2 kali sebutin lagi, kenapa kau tinggalkan kami? Hajar adalah sosok yang istri yang tangguh, yang bisa mencerap risalah tauhidnya sang suami. Maka kecerdasan beliau pun, kalau kemudian beliau akhirnya memilih Hajar, ya, karena memang ada sesuatu yang nampak pada istilah Hajar yang tidak dimiliki pada Sarah sebagai istri utamanya. Tingkat kejeniusan kecerdasan Hajar inilah yang kemudian ya pantas kalau dia menjadi istri yang kedua dari Ibrahim alaihissalam. Maka diganti. Apa ini perintah Allah? Tadi kan kenapa ketinggalkan ini? Ibrahim bisa saja menjawab berbalik. Perang batin nggak gampang bagi seorang beliau. Anak dalam tangisan baru lahir, anak yang sangat dirindukan kelahirannya. Ingat, Ibrahim menantikan lahirnya putra itu di atas usia 70 tahun. Ada mengatakan 50 tahun. Suatu yang nggak logik kalau dia bisa punya anak keturunan. Ya. Tapi akhirnya punya keturunan yang dirindukan, tapi akhirnya ternyata perintah Allah selalu turun mengiringi setiap keputusan-keputusan beliau. Dan karena itulah kenapa beliau menyampaikan pada satu waktu seorang bertanya kepada beliau, Ibrahim, kenapa engkau disebut sebagai Khalilullah? Keturunannya nanti bukan Khalilullah tapi Habibullah. Makanya Habib untuk Nabi kita, Khalili untuk Ibrahim. Maka istrinya pun menyebut beliau apa? Khalili, ya Khalili, wa ya Azizi. Hai suamiku, Khalili, kekasihku. Sama maknanya kekasih. Ya. Kenapa? Karena kata Ibrahim, ya, karena aku mengutamakan selalu di atas semuanya adalah perintah Allah. Ya. Karena selalu aku mengutamakan perintah Allah di atas semua perintah-perintah, termasuk mata batinnya. Maka termasuk pun kenapa dia harus korbankan putranya. Ya. Kalau misalkan, karena umumnya itu waktu itu belum punya anak. Kalau nanti aku punya anak, ternyata Allah perintahkan aku menyembelih, aku pasti sembelih. Kalau belum punya anak, ya. Akhirnya beliau punya anak kan. Maka agar bagaimana Allah ingin menguji dengan ucapan yang dulu pernah sampaikan. Dia punya anak, dan sekarang punya anak. Maka mau ke dia? Apa dilakukan? Dilakukan kan? Dan selalu mengutamakan Allah. Perintah Allah selalu ditempatkan melampaui semua perintah-perintah kemanusiaan. Itulah Khalilullah. Ya. Maka akhirnya ketika ditanya, apakah ini perintah Allah? Baru dia berbalik. Ya, ini perintah Allah. Berganti wajah senduk sang istri dengan kalimat, tinggalkan kami wahai Ibrahim, dan yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Masya Allah. Ini rasanya potret seperti ini langka ya. Kalau itu terjadi dengan kita, dengan keluarga kita, rasanya kita perlu waktu yang cukup bagaimana mendidik dan mentarbiyah keluarga kita. Sekali saja kita meninggalkan sebuah pekerjaan dinas, kita nggak bekalin istri, anak, makanan, rumah segala macam, wallah akan banyak nyinyiran kan. Tapi inilah sosok profil yang harus kita pelajari. Dan karenanya lah kenapa yang saya sampaikan tadi, keberkahan ini Mekah itu sudah memang melampaui sejarah panjang, dan di tempat itu akan selalu membentang banyak keajaiban. Pergi, ya, Ibrahim pergi kembali ke Palestina, ya. Apa yang kemudian didapati? Nurani seorang ibu, beliau harus menari, minum, karena yang dibutuhkan bukan makan. Biasanya memang kalau di suasana yang panas begitu yang dicari minum, ya. ASI ada dia punya, tapi tangisan itu tidak cukup hanya dengan ASI. Komposisi yang paling penting adalah minum. Maka lu mencari air kan?
naik di sebuah tempat yang sedikit tinggi dari tempat yang dia tempatkan diletakkan anak putranya yang sekarang menjadi Hijr Ismail antara menuju ke makam Ibrahim, diletakkan di situ. Beliau bergerak yang sekarang menuju apa? Mas'ad. Di atasnya ada bukit Safa. Sekarang Safa Marwah luar biasa, ber-AC, nyaman, beratap dan seterusnya. Di tempat itu dia melihat kali ada air yang dicari. Turun kan? Di garis yang berapa yang sekarang ada warna merah hijau? Al-Mustahab dan Harwah demikian. Ini dalam riwayat. Di sisi itu, ya kemudian ulama haram kan juga memberikan sebuah tanda garis di atasnya ada lampu warna hijau, lari kecil untuk sebagaimana mengenal sejarah Bunda Hajar alaihissalam mencari air kan. Rabbi fil warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-'azzul akram. Bacaan ini kemudian dibacakan oleh kita ketika kita sa'i. Baik, bentangan ilmu dan hikmah akan selalu muncul dari peristiwa-peristiwa yang diberkahi ini. Ya, 7 kali. Lihat, ya, tempat ini bukan tempat kaleng-kaleng. Pernah ditapak sejarah yang sangat besar, hebat dari orang-orang hebat di zamannya. Naik, ya. Tempat yang gak kepikir akan keluar air kan. Di Marwah beliau mulai berhenti setelah 7 putaran. Aku menangis, ya, karena ternyata akhirnya bergerak dia lari lagi ke sana. Kan di akhir kan, kalau kita sayangnya terakhir gini kan, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita doa kan, ya Rabb Baitil Atiq, ya, kita turun kan. Hajar kaget ketika mendapati anaknya terdiam itu karena sedang mengambil air yang muncrat yang keluar dari ya jejakkan kaki dia. Batu itu bergeser, memancarlah air penuh. Nah ketika penuh itulah berucap dari sendiri apa? Zam-zam, 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 zam-zam. Zam-zam itu istilah untuk menyebut apa? Kumpul. Airnya ngumpul. Zam-zam sejarahnya karena ada peristiwa ini, ya kan? Suatu yang pasti melekat kebaikan, keberkahan ini ada pada Bakkah. Makanya lihat, ya, selalu saja ada keberkahan di situ. Keberkahan yang melintas. Karakter istilah berkah ada satu yang melekatnya itu panjang tanpa ada batas, unlimited. Itu terjadi. Ini saja kalau bukan mukjizat, kalau bukan keagungan Allah Azza wa Jalla, harusnya Makkah itu tenggelam. Berapa juta kubik per jam diambil. Beberapa ribuan tahun. Kisah saja kita sudah 2023, ya. Karena Nabi tercinta kita sudah 1445. Bagaimana dari Isa ke Ibrahim? Kalau bukan mukjizat, atau mungkin juga dia bisa habis, tapi nggak habis juga kan? Wallah, inilah bentangan keagungan Allah muncul di tempat itu. Itulah berkah. Maka Allah lekatkan kalimat Bakkah dengan mubarakah. Ya. Jadi karakter tentang kebaikan keberkahan yang ada pada itu. Dan keterima rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Abu Dzar berkata itu, bertanya itu kepada Rasul Muhammad SAW bahwa bangunan pertama untuk manusia ya adalah Bakkah. Lalu bertanya berikutnya adalah apa berikutnya? Rasul mengatakan apa? Baitul Muqaddasah. Ya. Di mana Palestina? Baik, saya simpan sebelum kita buka nanti surat Al-Isra ayat 1. Silakan sekaligus persiapan dibuka. Ketika Adam alaihissalam, ya, beliau sudah berjumpa dengan istrinya Hawa alaihissalam. Dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kapan beliau terpisahkan dengan istrinya itu. Ini kalau kita kaji satu persatu, masya Allah, luar biasa, ajaib kita sudah membaca secara sejarah itu. Karena 300 tahun, ya. Ini pula lah yang pernah satu riwayat mengatakan kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu spesial. Umat yang paling dimuliakan ya daripada umat-umat terdahulu. Berkumpulnya kemuliaan ada pada umat dan kita Muhammad SAW. Beliau Nabi Adam alaihissalam satu melakukan sebuah kemaksiatan terusir dari kenikmatan. Kita ya banyak melakukan kemaksiatan tetap dianggap mulia. Ya.
Beliau baru bisa mendapati kemuliaan setelah 300 tahun terpisah dengan istrinya di padang Arafah di Jabal Rahmah. Ya. Perjumpaan terjadi di Jabal Rahmah. Kemudian baru beliau turun. Nah, ketika turun itulah prosesnya panjang. Bahkan dalam tafsir itu kalau kita mau buka ya di kitab yang langsung redaksi Arabnya, bagaimana beliau itu menahan tidak makan karena kebingungan. Ada tuh pasif. Kalau kita kan gampang bisa banyak notifikasi, hal-hal yang bisa memberikan banyak informasi kepada kita. Ada bingung. Selalu apa kalimatnya? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Karena ada tuh pihak yang akhirnya diajarkan terus. Ini ledam, ini ledam, ini ledam. Karena belum ada simpanan ilmu, knowledge untuk mengatakan apresiasi komunikasi di sekitarnya. Nah, Adam selalu nunggu Allah. Nah, akhirnya beliau pun merasakan lapar ya. Ada pertanyaan, berapa belum menahan lapar? 30 tahun belum harus merasakan lapar setelah diturunkan dari surga. Pernah ada yang mengkritisi ilogis. Ya. Adam baru merasain lapar 30 tahun. Kalau kita, ini aja udah lapar, udah kapan selesai Ustaz nih? 1 jam 2 jam aja dari jam waktu makan kita sudah protes mulut kita kan? Adam 30 tahun. Nah, ditelisik, kok bisa secara nalar bisa dijelaskan. Ingat, semua yang ada di surga adalah tingkat kesempurnaan zat-zat tertentu yang memang Allah siapkan. Ini dikatakan maaf, ketika kita merasakan haus saat tidak beribadah mahsyar, satu tegukan kita mendapatkan air dari tangannya Rasulullah Muhammad SAW, maka selama itu kita tidak akan pernah merasakan haus lagi. Di surga tidak akan ada lapar. Di surga tidak akan ada dendam, tidak akan ada marah, maaf, tidak ada kotoran. Karena zat-zat yang masuk kepada tubuhnya manusia yang sudah ada di surga semua serba kualitasnya high, tingkat tinggi. Nah, yang dimakan oleh Adam di surga sesuatu yang pasti akan tidak pernah lagi lapar. Tapi kan terjadi, Adam dilempar karena sebuah perbuatannya yang salah. Tidak boleh wala taqrabu hadhihi syajarah. Kenapa kemudian dia lapar? Harusnya menjadi manusia surga nggak pernah ada lapar dong. Karena dia akan berada dengan saluran-saluran bumi yang tarikan sesuatu yang kotor. Yang kotor hanya di bumi. Di surga nggak pernah ada kotoran. Makanya baru merasakan apa dia. Nah, barulah kemudian dia turun. Dari Jabal Rahmah turun bersama siapa? Bersama Hawa. Disitulah Allah kemudian membangunkan rumah, ya. Untuk manusia agar disembah, untuk bisa mengakses bahasa ruhiyah spiritualitasnya terkonek, ada sebuah tempat Baitullah. Nah, setelah dibangunkan ada perintah dari Allah untuk bergerak ke mana? Ke Baitul Muqaddasah di Palestina. Di sanalah kemudian Nabi mengatakan bahwa antara proses pertama dibangun Baitullah, 40 tahun kemudian dibangunlah Baitul Muqaddasah. Di sana belum ada manusia, belum ada siapa-siapa. Lagi-lagi, ya apa pasti ada keterlibatan Allah dan para malaikatnya. Nah, Baitul Muqaddasah Palestina ini, perhatikan secara ayat pun, secara redaksi kita lihat. Silakan dibuka surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ya. Ini sebenarnya ayat mengungkap tentang dalil adanya peristiwa Isra. Ya. Mi'raj bukan di situ, Mi'rajnya di ayat yang lain. Maha suci Allah, zat yang asra memperjalankan ya seorang hambanya bi'abdihi lailan pada satu malam. Ya. Ini bentukannya mufrad, singular ya. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Al-Masjid Al-Haram sudah dibenarkan itu adalah Makkah. Ya. Tidak ada penjelas lain kecuali Al-Haram. Ya. Ilal Masjidil Aqsa, kemana? Al-Masjid Al-Aqsa. Sama-sama masjid, yang pertama dilabeli dengan sifat Al-Haram, yang keduanya Al-Masjid Al-Aqsa. Makna awal Al-Aqsa adalah jauh. Ya. Ibnu Katsir mengatakan karena menjauh posisinya
Jadi Al-Haram ke Al-Aqsa, ya. Di mana belum nggak begitu ramai seramai di Baitullah, ya. Tapi perhatikan, setelah kata Al-Aqsa, alladzi barakna haulah, ada kata barakna. Sebagaimana pada tadi kita lihat di surah Al-Imran ayat 96, lalladzi bi Bakkah mubarak, ada berkah. Di sini alladzi barakna haulah. Ada ahli tafsir yang menarik untuk kita lihat. Kalau kemudian kita yakini bahwa Al-Aqsa adalah satu tempat yang juga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana dengan keadaan sekarang? Kalau secara bahasa selesai sebenarnya, tidak masalah, benar-benar diberkahi kok, benar-benar diberkahi. Sebelum kita mengupas dari sisi sejarah, dari segi bahasa saja sudah bisa dijelaskan bahwa iya, keberkahannya beda dengan karakter keberkahan Haram dengan keberkahan yang ada di tanah Palestina. Secara bahasa kalimatnya apa? Alladzi barakna. Tapi kalau kalimat yang awal kita lihat, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarak, langsung nempel. Tapi apa sini ada kata sambung, alladzi itu kata sambung dalam bahasa kitanya, atau ismul mausul dalam bahasa Arabnya, yang tempat Al-Aqsa ini memungkinkan berkahnya berlalu dan ada. Kalimat ini berarti bisa dipahami, ya akan ada memang ya warna-warni keberkahan yang saling bersilang, ya, yang saling berganti. Tapi bahwa dia adalah tempat yang pasti diberkahi, iya. Kita lihat, misalkan dari segi tafsir secara riwayah, ya. Yang jenis tafsir itu ada tafsir riwayat dan tafsir ra'yi. Tafsir yang memang mengandalkan seluruhnya riwayat dan hadis. Ada tafsir mengandalkan dengan pemikiran logik. Itu tafsir ra'yi, namanya ra'yun, ya. Nah, kalau secara riwayat banyak ditemukan tempat Al-Aqsa atau Palestina adalah tempat yang sudah menyejarah sepanjang sejarahnya manusia. Tadi sudah sampaikan bahwa bentangan 40 tahun itu bukan suatu yang lama, dekat sebenarnya. Ya, apalagi usia dulu manusia sampai 1000 tahun, dan 1000 tahun usianya, ya. Ada ya 900 tahun, ya. Jadi usianya panjang-panjang. Nah, rentang waktu itu ketika 40 tahun, apa yang terjadi di sana? Setelah dibangunkan, putra-putranya turun-temurun dibagi, ya, disebar. Yang masih serba terbatas itu sampai akhirnya puncaknya pada siapa? Ketika akhirnya banjir bandang habis, ya, menghabisi seluruh yang ada di planet bumi kita ini, maka mulailah muncul kehidupan baru, ya. Melalui pohonnya siapa? Ibrahim alaihissalam. Maka sebutan Ibrahim itu adalah Abul Anbiya. Ada mengatakan, ya, Abul Bashar As-Sani, ya, bapak manusia yang kedua, karena selesai kan, habis semua di masa Nuh itu, nggak ada tersisa kecuali hanya beberapa umatnya Nabi Nuh yang ada di Bahtera. Itu juga banyak yang meninggal setelah itu. Kenapa? Karena penyakit yang memang mewabah luar biasa. Karena susah akses, semua serba air, ya. Bagaimanapun juga kita bisa menerima kalau boleh terjadi menjangkit penyakit yang terjadi di kapal Nuh itu. Dan kemudian Allah munculkan lagi generasi berikutnya. Nah, maka Nuh juga sebagai orang yang masih ada, sebagai bapak yang keduanya, manusia yang kedua, untuk kemudian melahirkan ke Ibrahimnya. Saya mulai dari Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihissalam tinggal awalnya adalah di Babilonia, ya, di Irak kuno, ya. Lalu beliau sudah menikah dengan Sarah. Dalam posisi dakwahnya yang juga kita mengertilah tingkat pemahaman di masing-masing masyarakat ketika sampai risalah dakwah itu tidak seluruhnya selalu aksesnya mudah dan gampang dan bisa diterima. Karena saking kuatnya, ya, keyakinan lama, ya. Akhirnya Pak, lagi-lagi semua apapun yang para Nabi dan Rasul itu lakukan atas izin Allah dan atas bimbingan Jibril yang sudah memang sebagai Sayyidul Malaikat, bergerakan menuju Palestina, ya. Di Palestina yang berbatasan dengan Mesir, ya, beliau harus berdakwah keluar, ya. Kemudian berkenalan dengan salah satu ketua suku yang ada di Mesir, di Hadiah, ya, seorang budak yang bernama Hajar. Ketika Hajar sudah nyaman ditempatkan di Makkah,
Istri yang pertamanya ada di Palestina. Lahirlah kemudian siapa? Ishak. Dari Ishak lahir kemudian Yakub. Ya, Yakub kemudian turunannya ada sampai 12. Yusuf yang paling terkenal. Ada saudara yang sangat dekat dengan Yusuf, namanya Bunyamin. Di antara saudara-saudara yang nakal, yang propagandis ini, ya, yang itu belum melahirkan siapa? Tabiat Israiliyat dengan Yahudinya. Tapi kalau kemudian di sana muncullah ada Daud, ada Sulaiman, ada Nabi Zakaria, ada Yahya. Pantas kalau ini dikatakan berkah karena semua para nabi pernah tinggal di sini. Dan harus ada menjadi bagian pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Apapun tempatnya, kalau dia pernah dijejakkan, kalau dia pernah didatangi, kalau dia pernah bersujud seorang hamba Allah yang mulia, pasti tempat itu dan sekitarnya adalah berkah Allah SWT. Dalam beberapa pemahaman, terutama dalam paham tasawuf, ya, berpikir nufus, kita bisa mengerti sebenarnya, ya, ketika Ka'bah, kan ada Ka'bah tuh bagi kita yang tahu kalau Hajar Aswad baiknya kita cium, Rukun Yamani, kalau kita angkat tangan kan gitu ya. Tapi kita saksikan bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, terutama dari India, ya, dari Bangladesh, dari Pakistan, ya, IPB itu India, Pakistan, Bangladesh, ya. Itu biasa mereka apa? Nempel di sini, ya. Bid'ah, wah, kalau kita langsung gak begitu kan, bid'ah segala macamnya. Dalam konteks itu kita bisa pahamkan, konteksnya konteks tasawuf. Karena bagi mereka apapun itu yang pernah dijejakkan kakinya, yang pernah dijadikan tempat sujudnya para nabi, wali saja luar biasa mereka mengapresiasi, apalagi ini di atasnya wali, nabi dan rasul, ya. Jadi pantas dia mendapat keberkahan. Nah, saya kembali Palestina, ini semua nabi-nabi ada di sana. Di tempat itulah, karena Ardul Amnya dinamakan sebagai tempatnya lahirnya para nabi dan rasul, ya, dia menjadi alladzi barakna haula. Karakter berkahnya Palestina beda dengan karakter berkahnya Makkah. Ya, relasi kohesifnya adalah di sana ada sesuatu yang tidak dimiliki pada Makkah. Ya, ternyata dari dulu tanah Palestina sekitaran itu dari sisi alamnya, ya, dia banyak menghasilkan, ya, produk-produk alam yang sangat bagus, terutama dari sisi agriculture, ya, pertanian. Di antara yang paling kuat adalah semangka. Maka kita ramai ya, banjir di medsos kita ganti dengan semangka, ya. Semangka itu di dunia modern sekarang, ya, karena ketika akhirnya orang mereka ilmu cocokologi kan, cocokologi itu apa istilahnya, ya, ketika dia dibelah dan para founder Palestina menyepakati dengan bendera seperti itu, sehingga dia dibelah, warna dari semangka itu biru seperti bendera mereka, ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa keberkahan yang dimaksudkan dengan karakter Palestina adalah dari segi tanah subur dan banyak menghasilkan hasil pertanian yang sangat bagus. Di antaranya semangka. Bahkan semangka adalah bagian dari makanan buah yang bersusukan, ya. Apalagi dengan kualitas semangkanya, kualitas yang tinggi, bukan kualitas yang kan ada rasa-rasa yang berbeda, ya. Semangka yang Palestina, semangka yang diakui. Di jus pun bagus. Bahkan bagi masalah orang yang dengan susah buang air, ya, termasuk misalkan darahnya bermasalah, ada istilah kelainan darah, ada yang istilah kelainan darah, selesai dengan semangka, ya. Alladzi barakna haula udah dibaca, udah dijawab dengan sejarah, diberkahi banget. Bukan hanya tempat nabi terdahulu mensyiarkan syiarnya, tapi memang menghasilkan sesuatu yang bagus dari sana. Rusak tak kemudian setelah tragedi politik yang gak habis-habisnya dari sosok yang sangat luar biasa durjananya Yahudi, Judas dan keturunannya, itu bikin rusak, ya. Dan akhirnya, ya, saya ingin menyimpulkan kalimat barakna haula ini ketika di tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Nabi pernah bersujud di situ, bahkan sujud beliau tidak tanggung-tanggung bersama dengan sujud para nabi-nabi terdahulu. Dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj, ya kan? Peristiwanya sudah sangat luar biasa aneh. Semalam bisa koneksi gitu dari Mekah, Masjidil Haram, ketika beliau sedang bersandar di sebuah di sebuah tempat yang etepan itu namanya Hijr, dekat Hajar Hijr, ya. Itulah Ismail dulu datuknya beliau kan. Ismail kan datuk Nabi kita Muhammad SAW, ya.
diterbangkan cepat sekali koneksinya di situ. Turun saat itu tentu sudah diperintahkan oleh Allah. Jibril memerintahkan semua para nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa ada di situ, di barisan saf menunggu siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursal. Sebuah penegasan. Berarti penegasan Nabi itu menjadi Nabi dan Rasulnya, pemimpin para Nabi dan Rasul di situ, di tanah Palestina. Kalau usia 40 tahun, ya beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul untuk menjadi Syiah di Mekah. Tapi penegasan beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena semua selalu ada sayyidnya. Malaikat terhormat, tapi ada yang sayyidnya, Jibril. Kitab suci ada sayyidnya, Al-Quran. Hari-hari ada sayyidnya, Jumat. Bulan-bulan ada sayyidnya, Ramadan. Begitu pula ya, Nabi ada semua mulia, tapi ada sayyidnya. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan deklarasinya Pak di situ. Maka bagaimana kita diberkahi tempat itu? Karena Nabi tercinta kita mengimami semua para Nabi dan Rasul. Sebelum akhirnya membawa energi para Nabi terdahulu, mendongkrak beliau kan, Mi'raj. Kalimatnya Mi'raj. Lepas landas langsung menuju Allah Sidratul Muntaha. Ya. Bahkan ketika itu Nabi Muhammad SAW sudah berada di Madinah. Ya. Dan satu riwayat mengatakan bahwa 16 sampai 17 bulan, berarti 1 tahun hampir setengah. Hampir 1 tahun setengah. Sholat Nabi, meski sebenarnya agak mewah beliau, perasaan itu agak kurang nyaman. Beliau sholat menghadap belakang Masjidil Haram, Mekah. Ya, di satu tempat yang sekarang namanya Masjid Qiblatain. Ya, tidak jauh dari Masjid Khandaq. Ya. Itu Nabi Muhammad SAW di waktu asar. Sholat asar kan 4 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, beliau menghadap membelakangi Al-Haram, Masjidil Haram. Di titik mana? Al-Aqsa, di titik jauh, makanya katakan Al-Aqsa itu jauh di sana. Rasul sholat menghadap ke sana. Sampai akhirnya di rakaat hendak masuk rakaat kedua, rakaat ketiga, Jibril membisikkan kepada Rasul, "Wawalli wajhaka syatril Masjidil Haram." Berbalik, suruh berdiri berarti ya. Ada kesana akhirnya berbalik, diputar, ya, membelakangi akhirnya Al-Aqsa. Beliau menghadapkan wajahnya, karena inilah yang memang dimaunya Rasul sebenarnya. Ya. Saya membaca satu tulisan, ya, diantaranya ditulis oleh Gus Dur juga, oleh Khalis Majid dulu ketika rame-rame dalam diskusi intelektual mereka. Kenapa menggeser dari fakta sejarahnya dan itu bisa dibenarkan secara intelektual? Ketika Rasul menggeser wajahnya saat sholat dari Al-Aqsa ke sana, karena sesungguhnya adalah Allah menghendaki semua itu serba bersih. Saat kita menghadap Allah itu semua bersih. Ingat kita sholat sebelumnya harus bersih, ada wudu. Lalu yang kita ingin hadapkan wajah kita di tempat yang bersih. Bagaimana tidak dikatakan hati Rasul tidak melok di ujung sana Al-Aqsa, di bagian sekitaran itu saat itu sedang rusak secara tragedi politik. Mereka sudah akan punya keyakinan kalau mereka mengotori Masjid Al-Aqsa itu sebagai sebuah ibadah yang paling tinggi Yahudi, maka pembuangan kotoran itu sampai menumpuk sampai membunuh di sekitar Al-Aqsa. Bagaimana bisa Rasul menghadap kotoran? Karena Al-Aqsa saat itu dikuasai oleh pihak raja yang sangat luar biasa. Digeser, jangan kita menghadap yang bersih di sana. Ya, kata Imam Ahmadullah Taala. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala pun menggandengkan antara Al-Haram dengan Al-Aqsa dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang mengiringinya, ada satu hal yang sangat luar biasa sudah ditekankan dalam sejarah. Ya. Maka subhanallah, bukan sebuah kebetulan kalau ini kemudian ditarik-tarik, ya, bahwa akhirnya ya Al-Aqsa dengan Palestina akan menjadi lembar sejarah berikutnya. Dan bahkan akhir dari kehidupan di akhir zaman ramainya di sana. Kalau Ibnu Katsir saja mengatakan bahwa Palestina huwa ardul mahsyar, bukan hanya ardul anbiya, bukan tanahnya para nabi dan rasul, tapi juga tanahnya berkumpul, tanah yang berkumpul yang semua kekuatan manusia. Wallahu a'lam. Akhirnya di akhir-akhir yang nanti diperkenankan selesai semua episode manusia di muka bumi ini, akhir zamannya hura-huranya rame-ramenya di Al-Aqsa. Di sanalah terjadi kemudian bagaimana Imam Mahdi, ya, kemudian Nabi Isa alaihissalam, Dajjal dengan seluruh pasukannya menyelesaikan etapa kehidupan manusia. Ya.
ardul mahsyar. Semua potensi kekuatan kemanusiaan dari segi politik, ekonomi, konsentrasi, pikiran, semuanya akan larinya ke situ. Ya, pikiran-pikiran manusia akan tertuju ke sana. Karena sudah menguatkan, ya, saat pembahsisan pertama Imam Mahdi, saat beliau tawaf mengumpulkan energi Ka'bah, ya, sudah juga beliau soal kepada Nabi tercinta kita Nabi Muhammad SAW di Madinah, pergerakan itu terjadi kan? Ya. Dan semua akan konsentrasi di sana. Maka ada satu hadis mengatakan bahwa kalau seandainya kita sudah mendengar Imam Mahdi itu sudah ada, falyatabawwa, meski kau harus merangkak di atas kutub yang sangat tinggi, lakukan itu. Itu nanti kalau zaman akan benar-benar terjadi peristiwa itu. Dan dia adanya di mana? Di Al-Aqsa. Maka pantas Allah menyebutkan alladzi barakna haula. Karakter keberkahannya tentu yang bisa kita maksudkan ke sana. Insyaallah. Di kata iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya harus membuka ruang, ada waktu sekitar 6 menit, 5 menit ya. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Oh ya, silakan Pak. Silakan agak suaranya boleh kami dulu. Bapak dulu. Oh, kalau ya silakan. Kalau saya ikuti channel YouTube Ustaz yang akhir zaman itu, nanti akan terjadi peperangan. Apakah itu peperangan itu cermin dari perumahan waktu awal-awal Rasulullah itu? Ya, hura-hura akhir zaman memang agak panjang ceritanya ya, tapi ada diskusi-diskusi kecil ya. Kalau kami ketika membuka-buka literatur sejarah ataupun kitab-kitab yang kita kaji, bahwa amat sangat memungkinkan ya kalimat-kalimat misalnya apa yang terjadi pada Rasulullah di awal-awal ya kejadian itu akan terjadi di kemudian. Sebagaimana apa yang terjadi beliau pernah terjadi menjadi sesuatu yang terjadi pada sebelumnya. Namanya spiral story. Jadi pergerakan kehidupan manusia kan berspiral itu, seperti spiral akan terjadi berulang. Maka ketika akhirnya kita mendapati sekarang semua serba teknologinya tinggi, dia akan selesai dengan masanya. Dia akan berganti dengan teknologi konvensional. Ya, akan berhenti titik teknologi itu di satu titik. Ya, dia akan menjadi seperti dulu kuno dan tradisional. Ya, kalau dikatakan bahwa Nabi Isa membawa tombak, ya, di Babul Lord, di pintu yang sekarang juga sudah ada waktu itu, ketika beliau sudah sholat bersama dengan Imam Mahdi dengan seluruh pasukannya, ya, beliau sudah menuntaskan tugasnya, ya. Pergerakan itu sudah terjadi, ya. Karena memang beliau punya tugas ketika diturunkan, ya harus maaf punten ya. Ini pernah jadi bahan diskusi menarik. Kenapa dalam hadis itu disebutkan Isa harus juga mendatangi Iran. Vaksin ya. Karena ada sesuatu yang salah di Iran. Iya, ngaku sebagai kita, bagian dari kita umat Islam, tapi ada yang salah. Ingat, ya para sahabat, istri Rasul, kan dilaknat oleh mereka. Ya, maka ada yang salah dengan cara mereka mentauhidkan. Maka harus datang ke sana. Datang juga Isya, ya. Kemudian juga, ya datang ke mana? Ke tempat-tempat di mana ada banyak salib. Kan dipatahin oleh Isa nanti. Akhirnya perjumpaan itu terjadi. Isa sudah disiapkan Allah memang untuk apa? Puncak dari kezaliman itu ada pada seorang Dajjal, tombak. Kenapa bukan kaveleri dengan rudal? Dengan lagi bagus tuh yang Iron Dawn habis kan? Dengan teknologi Hamas yang katanya sangat konvensional tapi bisa kan menontonkan? Itu dan kalimatnya tombak. Kenapa dalam hadis disebut kalimat tombak? Wallahu a'lam. Apakah yang mengiringi peristiwa itu akan terjadi juga pengiringan peristiwa-peristiwa alam yang tidak bisa kita nafikan? Ya, sekarang kita sudah dapatin ayat nih. Ketika peristiwa yang sudah nggak biasa, El Nino yang sudah diprediksi oleh BMKG bahwa akan sangat panjang, di satu masa yang dia 3 tahun berturut-turut akan ada masa itu. Dan kita harus mengimani hadis Nabi kita Muhammad SAW, di mana sepertiga ini air nggak mau keluar. Sudah diminta dengan doanya para ulama, dengan istisqanya, nggak mau keluar, kan sudah gede gitu, memang ngeliatin semua perilaku-perilaku yang di atasnya. Nah ketika itu terjadi kan, panas, situasi panas, itu menyebabkan apa? Panasnya alam ini menyebabkan konon bahwa alam ada sebuah dentuman baru, ya,
ledakan tertentu bisa dari bawah, sumber panas itu akan bersatu di satu titik. Kalau kata dari Yaman, larang. Sebagaimana saat ini kita yakin katanya dalam salah satu ya, riwayat, Dajjal pun juga ada di sebuah pulau lepas yang jauh di daerah Yaman. Ya, bahkan Dajjal pun dalam satu hadis disebutkan ya dari itu sana ada. Tadi ketika dia ketemu dengan itu, panjang saya ceritakan. Jadi bisa saja kalau teori spiral akan kemungkinan kita akan berganti ke satu masa yang memang semuanya serba tradisional. Semua peperangan akan terjadi seperti piece to piece, ya, tombak dengan tombak, pisau dengan pisau, apa dengan tangan. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, Al-Fatihah. Ada satu lagi. Oh, Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah bahagia sekali siang ini bisa bertemu dengan Pak Ustadz. Semoga sehat selalu Pak Ustadz. Amin, amin. Singkat saja Pak Ustadz, pertanyaan ini pernah saya sampaikan ke Pak Ustadz yang sebelum Pak Ustadz itu, tapi saya ingin beri penjelasannya. Kita tahu bahwa hampir semua Nabi dan Rasul itu di tanah Arab dan Palestina. Nah, sejaman dengan itu di benua lain juga kan mungkin ada kehidupan dan masyarakat. Seperti di Jawa, kerajaan-kerajaan yang zaman dulu itu mungkin juga ada. Nah, apakah di zaman itu juga Allah mau mengutus Nabi untuk kaum di tempat yang lain, atau memang khusus di tanah Arab dan Palestina saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan hadis yang banyak diteliti oleh para ahli hadis, tapi kalau kata disebutkan sebagai hadis ya, likulli ummatin nabi. Ya, setiap umat itu ada nabinya. Setiap umat, setiap masyarakat ada nabinya. Ya. Maka dalam paham Ahlussunnah Jamaah ada nabi yang berkategori 25 yang wajib kita imani. Ada yang nabi-nabi yang tidak masuk dalam rekap 25, ada keberadaannya tapi tidak wajib kita imani. Ya, dalam konteks tidak wajib imani karena kita punya nabi yang tersendiri. Dan punya nabi yang tersendiri, ya. Dalam masa-masa tertentu yang mungkin nanti bisa ahli sejarah bisa saja ya nanti berbincang bahwa apakah benar secara arkeologis nabi yang konon disebut sebagai nabi yang kayaknya juga tidak ada, kan tadi kita tidak wajib mengimani kan, di Jawa itu ada peninggalan yang katanya Selman ya, apa namanya, di Sulaiman itu istilah diplesetkan dari kata Sulaiman ya, bahwa kemudian itu yang membangunkan candi itu juga ada peran sertanya sosok-sosok yang dinabikan ya, karena memang semua orang-orang suci pun adalah kita bagian sebagai disebut nabi. Tapi kan juga harus kita teliti ketika kita anggap itu sebagai seorang nabi, apakah ajarannya pun secara arkeologis menunjukkan bahwa itu mengimani Allah dan Rasul, mengimani Allah. Kalau tidak mengimani Allah, saya pikir kita tidak punya kewajiban untuk mengimani dia. Bahwa kemudian ahli sejarah bisa bercerita, silakan dibuktikan secara arkeologis bahwa ini benar ada manusia suci. Nah, apakah manusia sucinya ini sejaman dengan masa-masa di mana masa yang kita ketahui Nabi kita 571, berarti sebelumnya ada Nabi Isa ya dan seluruhnya. Nah, ini kira-kira arkeologis bisa menjawab nggak kehidupan ini di tahun-tahun itu? Nah, karena itu ya kita kembali kepada Ahlussunnah Jamaah. Atas semua hal-hal itu kita fokus saja dengan ajaran kita ya, bahwa itu adalah menjadi bagian dari knowledge sebagai pengetahuan yang secara sains bisa dijelaskan ya, kita bisa terima tapi tidak harus kita imani. Seperti jawaban saya. Cukup.